Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kali ini kita ada kasus tentang dinamika bersekolah Diana. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, kita sekarang sudah sampai pada topik diskusi. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan pada siswa Anda tersebut? Kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Berikut penjelasannya. Berdasarkan kasus tersebut, bisa ditarik hipotesis bahwa Diana belum bisa membaca. Yang kedua, berarti gaya belajar Diana adalah auditori, karena dia akan mengerti ketika guru memberikan pertanyaan langsung kepada Diana. Nah, kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yaitu melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang berupa afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kedua, melakukan self-assessment, yaitu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik. Asesmen yang kedua yaitu dengan cara checking out, mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan. Yang kedua, menggunakan finding out, yaitu mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar. Nah, berdasarkan hal tersebut, asesmen yang cocok untuk Diana adalah performance assessment, yaitu asesmen menyeluruh pada peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersama untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai situasi yang dihendaki. Diana mempunyai kemampuan lisan dan mengerjakan tugas individu, sehingga performance assessment dapat diterapkan untuk melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Diana melalui penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon. Dan sebagai bahan pertimbangan ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana menjawabnya. Yang terakhir, strategi yang dapat dilakukan berdasarkan performance assessment yaitu mengidentifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan yang akan mempengaruhi hasil akhir, menuliskan kemampuan khusus, mengusahakan kemampuan yang akan diukur, mengurutkan kemampuan yang akan diukur, dan bila menggunakan skala rentang perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan. Sehingga kesimpulan dari kasus Diana adalah menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap individu berbeda. Pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif. Yang kedua, dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran.
Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.